Di zaman kuno kota kekaisaran, petir dahsyat menyambar dari langit menyebabkan kehancuran yang dahsyat. Banyak pahlawan kekaisaran lari dari jalur ledakannya. Salah satu yang selamat meminta bantuan pemimpinnya, Lord Magister, yang terluka melapor kepada Magister bahwa mereka tidak bisa lagi menahan serangan ras iblis. Sang Magister menyuruhnya untuk tenang. Pemimpin yang percaya diri ini ternyata adalah pria berambut pirang tampan bernama Avril. Dan dia memberitahu rekannya bahwa dia bisa mengalahkan para iblis. Pemimpin Legiun Iblis terbang menertawakan klaimnya. Dia membiarkan Avril melihat sekeliling kelompok teman-temannya yang sudah kalah. Iblis itu yakin bahwa apapun yang dia lakukan, dia tidak dapat membahayakan pasukannya karena sihir iblis mereka yang kuat. Avril tidak panik. Sang Magister hanya memberitahu musuhnya bahwa sementara serangan biasa tidak akan berhasil pada mereka, dia hanya perlu melakukan serangan destruktif yang mengorbankan diri. Pemimpin iblis tersenyum lebar. Percaya bahwa bahkan sihir terkuat pun tidak akan berhasil pada mereka, Avril mengumpulkan energi cahaya di sekitar tubuhnya. Bersedia menerima taruhan itu, tubuhnya meledak menempatkan semua iblis dalam jangkauan kehancurannya. Teman-teman Magister yang selamat menyaksikan dengan bertanya-tanya apakah pemimpin mereka telah berhasil. Sebuah tangan iblis muncul dari bawah tanah. Terungkap bahwa itu adalah pemimpin iblis yang masih bersemangat. Yakin bahwa pasukannya hanya membutuhkan beberapa menit untuk pulih, para pahlawan kekaisaran kehilangan semua harapan untuk memenangkan pertempuran. Pemimpin iblis mengumumkan bahwa yang dia butuhkan hanyalah beberapa menit untuk pulih sepenuhnya. Senyum lebarnya menghilang saat dia melihat lengan kanannya yang masih hilang. Dan bertanya-tanya mengapa itu tidak tumbuh kembali. Avril terungkap masih hidup tetapi terluka. Dia memberitahu iblis itu bahwa gerakan terakhirnya menciptakan kutukan. Mata pemimpin iblis itu penuh keterkejutan saat dia mendengarnya mengatakan itu. Seluruh jenis iblis tidak akan dapat pulih dari sihir lagi. Iblis itu berteriak kesakitan ke langit tidak dapat menerima nasibnya. Sementara itu di kantor pengobatan Tiongkok John yang lama, seorang pria berteriak mengeluh. Dia berteriak putus asa untuk mendapatkan kesempatan lain. Ternyata dunia fantasi perang hanyalah permainan video genggam. Dan karakter iblisnya baru saja mati karena dia tidak bisa disembuhkan dengan sihir. Dia membanting konsol game seluler di atas meja dengan frustrasi. Pria ini adalah Haru dan dia melanjutkan keluhannya bahwa permainannya buruk. Dia memperkenalkan dirinya sebagai dokter pengobatan Tiongkok yang terkenal. Dia merasa frustrasi karena dokter di rumah sakit modern mengambil semua pasien. Dia merasa seperti telah menyia-nyiakan hidupnya untuk belajar kedokteran karena itu, dia menjatuhkan konsolnya ke lantai. Untuk mengeluh tentang betapa dia adalah seorang pecundang, dia tidak menyadari bahwa layar di permainannya mengatakan kepadanya bahwa dia telah memenangkan kesempatan untuk menjadi Menteri Agung. Dan bahwa yang perlu dia lakukan hanyalah menerima atau menolaknya. Tiba-tiba seorang wanita datang ke kantornya meminta bantuannya. Dia ternyata adalah wanita cantik berpakaian bagus yang ditemani oleh 3 pengawal. Haru gugup saat dia mengenalinya sebagai Yuking. Presiden cantik dari keluarga Jen, dia terkejut melihat Yuking memanggilnya Dr. Dewa Lord. Dia menjelaskan bahwa dia sebenarnya adalah penerus keluarga medis kuno sekarang dia berusia 30 tahun. Dan seorang dokter yang ulung, dia sekarang dapat mewarisi miliaran kekayaan keluarga dan menikahinya. Haru tersenyum pada keberuntungan yang dimilikinya. Yuking yang tersipu bertanya apakah dapat diterima baginya untuk kembali ke keluarga tanpa ragu sedikit pun. Pria itu menerima tawarannya, konsol game di tanah. Tiba-tiba menyala untuk mengumumkan bahwa Haru telah menerima proposal tersebut. Untuk menjadi Grand Magister, Haru dan Yuking menyaksikan saat permainan menghitung mundur. Momen itu menghitung mundur hingga 1. Konsol itu menyedot Haru ke dalam dirinya sendiri. Layar mengatakan bahwa permainan baru akan segera dimulai. Di dunia fantasi permainan, sekelompok petualang terjebak dalam pertempuran dahsyat di ruang bawah tanah peringkat C Anuma. Pemimpin partai melepaskan serangan kilat tebasan api sucinya. Dengan itu Anuma mengalahkan banyak monster di jalur ini. Dia menyatakan bahwa pertempurannya mudah. Rekan-rekannya memuji pria itu atas kemenangannya. Itu membuat Anuma sombong sehingga dia menyatakan ruang bawah tanah itu mudah. Wanita berambut merah muda di pesta itu memberitahu semua orang bahwa dia berpikir bahwa monster itu mungkin saja mudah. Karena ruang bawah tanah hanya menggunakan mereka sebagai umpan, salah satu teman menuduhnya meremehkan Anuma. Dia memuji bahwa Anuma adalah ahli strategi yang cerdik dengan banyak prestasi baik sebagai bangsawan maupun pendekar pedang ajaib. Tiba-tiba seorang wanita berkerudung keluar dari bayang-bayang. Anuma dan yang lainnya menegang saat melihat musuh. Di dada wanita itu ada salib. Di kepalanya ada tengkorak yang dipakai di rambut. Dia memperkenalkan dirinya sebagai ahli nujum yang kuat. Anuma dapat merasakan aura di dalam dirinya membuatnya merasa tidak nyaman.
Ahli Nuju mengumumkan bahwa dia akan menyerang. Pesta itu menjadi gugup, ahli Nuju menendang Anuma. Itu sangat lemah sehingga pendekar pedang itu tidak merasakan apapun. Dia membalas dengan menikam wanita itu dengan pedang api sucinya yang menyakitinya, yang lain di pesta itu menyaksikan. Melihat bahwa musuhnya lemah, ahli Nuju merasa bahwa dia perlu menjadi serius. Dia mengaktifkan sihirnya dengan itu, dia memanggil pasukan zombie untuk mengepung kelompok itu. Dia menyatakan bahwa mereka akan tenggelam dalam gelombang mayat hidup. Anuma tidak khawatir, dia mengaktifkan pedang api sucinya. Dengan tebasan, dia melenyapkan pasukan itu. Sang nekromancer menangis melihat kejadian itu. Dia merasa frustrasi karena ini akan menjadi keenam kalinya dia kalah dari para petualang lagi dan itu berarti dia telah mengecewakan Tuan Dungeon Masternya. Namun, kelompok itu dapat melihat bahwa masih ada satu zombie yang tersisa di lapangan saat asap mulai menghilang. Mata zombie itu bersinar. Anuma terkejut, percaya pedang api sucunya seharusnya melenyapkan setiap zombie. Zombie itu menarik napas. Zombie ini ternyata adalah Haru dalam tubuh yang tampak seperti boneka beruang tambal sulam dengan pakaian dokter. Dan dia panik dengan apa yang terjadi padanya. Haru kewalahan, dia benci telah menyeberang ke dunia lain. Tepat pada saat dia mewarisi kekayaan dan akan menikahi wanita yang sempurna. Saat dia menuntut untuk dikirim kembali ke dunianya, Anuma menatap zombie beruang itu dengan bingung tentang apa yang dia lakukan. Haru yang menangis bertanya pada teks komputer yang terus muncul apa yang perlu dia lakukan. Komputer itu memberitahunya bahwa dia bisa kembali ke dunianya. Jika dia memenuhi tujuan utama dan menjadi magister terkuat di dunia game. Haru menjadi bersemangat saat komputer juga memberitahunya bahwa dia bisa kembali ke dunia aslinya. Jika dia mati dalam game saat dia berpikir, para petualang bertanya-tanya mengapa zombie itu berhenti bergerak. Gadis berambut merah muda itu berpikir mereka harus waspada terhadap makhluk itu. Karena itu memblokir serangan habis-habisan Anuma. Anuma menyiapkan serangan berikutnya, memberitahu yang lain bahwa zombie itu hanya beruntung. Jauh di lubuk hatinya dia merasa tidak nyaman, tidak tahu mengapa serangannya tidak berhasil. Dan ingin memukulnya dengan kekuatan penuhnya. Haru tahu bahwa orang yang paling kuat adalah Anuma. Dia berteriak pada pendekar pedang itu untuk menghabisi dan membunuhnya. Dia menjadikannya misinya untuk mati secepat mungkin. Untuk kembali ke dunia aslinya. Anuma menganggap permintaannya sebagai ejekan yang melukai egonya. Ini membuat pendekar pedang itu marah. Dia menyiapkan pedang apinya untuk serangan. Zombie beruang mewah itu menyuruhnya untuk maju. Anuma melepaskan pancaran api yang kuat. Saat Haru diselimuti api, dia merasa seperti kekayaan dan wanita cantik ada di sudut, namun tubuh zombinya jatuh ke tanah tanpa cedera apapun. Haru bingung. Dia merasa frustrasi karena dia tidak merasakan apa-apa. Komputer mengumumkan bahwa tubuh zombinya memiliki kekebalan 99% terhadap semua serangan fisik dan sihir. Sang nekromancer menunjukkan senyum puas. Dia memeluk boneka beruang zombinya ke tubuhnya dan menyatakan bahwa dia telah menunjukkan kekuatan sejatinya sebagai seorang ahli nekromancer. Haru sangat dekat dengan gadis itu sehingga dia tersipu. Gadis berambut merah muda itu meminta Anuma untuk mundur. Anuma dengan agresif mendorongnya menjauh. Egonya sangat terluka sehingga dia bertekad untuk membunuh zombie itu. Tidak peduli apa, dia menyiapkan pedang api sucinya untuk serangan berikutnya. Para petualang lainnya bersemangat untuk melihat serangan kuat pemimpin mereka. Selain gadis berambut merah muda yang khawatir pemimpin mereka akan menghabiskan terlalu banyak mana. Haru semakin bersemangat tentang kematiannya. Karena dia tahu gerakan itu melipat gandakan serangan pengguna. Zombie beruang itu melepaskan tuannya, sang necromancer, untuk bersiap-siap. Anuma menyerang zombie itu dengan tubuh yang ditutupi dengan baju besi api. Haru tidak bergerak, siap menerima segalanya. Sang nekromancer memperhatikan. Berpikir bahwa zombinya baru saja berjalan di depannya untuk melindunginya dengan tubuhnya. Anuma mendekati ruang zombie. Pedang itu menebas tubuh zombie. Haru mencoba merasakan kerusakannya. Namun dia hanya menerima kerusakan -3. Dia berteriak bahwa serangan itu lemah. Ini mempermalukan Anuma yang mengklaim dia belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dia menebasnya lagi tetapi lagi-lagi dia menerima sedikit kerusakan. Sekali lagi Haru memberitahu Anuma bahwa dia terlalu lemah untuk menaklukkan ruang bawah tanah. Pendekar pedang yang malu itu mengatakan dia baru saja memulai. Anuma mencoba melukainya berkali-kali. Namun beruang itu tetap tidak bergerak.
Para petualang lain yang melihat tidak tahu apa yang terjadi lagi. Anuma sudah terengah-engah. Dia dapat melihat dari bilah HP zombie bahwa dia dapat membunuhnya dengan satu pukulan terakhir. Pendekar pedang itu mengisi pedang sucinya sekali lagi. Haru merasa lega bahwa dia akhirnya bisa kembali. Sayangnya bilah pedang suci itu patah menjadi dua saat mengenai wajah zombie. Potongan yang patah itu mendarat di tanah di depan para petualang lainnya. Haru membenci waktu yang buruk ketika senjata itu rusak. Lebih disayangkan lagi adalah tubuh zombinya naik level. Karena dia ditebas berturut-turut 1000 kali. Dia melihat bahwa kesehatannya sekarang pulih 100 kali setiap detik. Dia mengguncang Anuma dengan frustrasi. Anuma menyadari bahwa Haru adalah monster. Alih-alih menghadapinya, pendekar pedang itu melarikan diri keluar dari ruang bawah tanah. Anggota kelompok lainnya mengikuti pemimpin mereka. Haru benci bahwa satu-satunya harapannya hilang. Sementara itu Anuma terus berlari dan menangis. Saat yang lain berusaha sekuat tenaga untuk menghubunginya. Sementara itu setetes air liur jatuh. Ternyata sang nekromancer baru saja bangun. Setelah tertidur karena lamanya pertempuran, sang nekromancer bingung melihat Harry menangis. Karena tidak terbunuh. Harry kemudian menyadari sang nekromancer sedang menatapnya. Dia mengguncangnya, menuntut agar dia membawanya kembali dari manapun dia berasal. Wanita itu mendorong tangannya menjauh darinya. Dia memberitahu zombie beruang itu bahwa karena dia adalah zombie terkuat yang pernah dia panggil, dia akan membantunya menghalangi para petualang yang menyerang mulai sekarang. Dan tidak akan pernah dipanggil kembali. Ini menyebabkan Haru berjalan menjauh darinya, bertekad untuk menemukan cara untuk mati sendirian. Hal ini membuat marah sang ahli nujum yang merasa dia bersikap kasar padanya. Dia menyuruhnya berhenti membekukan tubuh zombie beruang itu di tempatnya. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa bergerak. Ahli nujum itu mengatakan kepadanya bahwa dia selalu bisa menghentikan gerakannya. Dan mengingatkannya bahwa ini berarti dia tidak punya pilihan selain mendengarkan semua yang dia inginkan darinya. Dia melihat dengan seksama tubuh zombie itu. Dan bertanya-tanya mengapa panggilannya memiliki kesadaran sendiri. Dia memeluk zombie itu karena dia sangat terharu dengan betapa lucu dan menggemaskannya dia dibandingkan dengan zombie lainnya. Dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia menyadari bahwa dia terluka oleh pedang api suci beberapa waktu lalu. Haru menawarkan diri untuk mengobatinya. Ahli nujum itu menganggapnya konyol. Karena tidak ada sihir yang bisa dia lepaskan pada iblis seperti dirinya yang dikutuk untuk tidak pernah disembuhkan oleh sihir. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia bisa melakukannya. Dia tiba-tiba melepas tudungnya untuk melihat lebih jelas lukanya. Dia kemudian mengeluarkan beberapa jarum. Sambil menyatakan bahwa dia adalah dewa dokter. Dia memasang jarum di bahu gadis itu di dekat lukanya, membuatnya merasa sedikit lega. Haru kemudian melihat lengannya menggunakan pengetahuan medisnya yang luas. Dia mengoperasi lengan gadis itu. Kemudian dia membalutnya. Ahli nujum kagum karena lengannya terasa jauh lebih baik sekarang. Dia tidak mengerti bagaimana dia melakukannya meskipun ada kutukan semua iblis. Itu membuatnya curiga bahwa dia sebenarnya bukan monster yang dipanggil membuat zombie beruang itu gugup. Haru mencoba menyembunyikan bahwa dia adalah seseorang dari dunia lain. Jadi dia mengatakan kepadanya bahwa keterampilan memanggilnya telah ditingkatkan ke titik di mana dia bisa memanggilnya. Dan kemudian mengubah topik pembicaraan untuk menawarkan pijat padanya. Dia memiliki seringai lebar di wajahnya saat dia bersiap untuk memijatnya. Ternyata itu adalah gaya khusus pijat medis yang dapat membuat tubuh kewalahan hingga kelelahan. Gadis itu tidak sadarkan diri saat Haru mengungkapkan bahwa dia juga menusuk titik akupunktur dengan jarum untuk tindakan pengamanan. Tanpa ada yang menghentikannya, Haru bergegas ke pintu masuk ruang bawah tanah. Bertekad untuk menemukan jalan kematian, dia bersemangat karena keberuntungan dan wanita cantik menantinya. Saat dia memasuki cahaya luar, dia menyatakan bahwa dia akan datang. Dia terkejut saat dia menyadari bahwa tidak ada tanah saat dia keluar dari ruang bawah tanah. Dia jatuh dari tebing. Saat dia mengeluh tentang mengapa pintu masuk gua begitu tinggi, dia kemudian menyadari bahwa ini hanya membuat kematiannya semakin cepat. Monster di bawah melihatnya jatuh dari langit. Dia kemudian jatuh ke tanah menerima kerusakan yang hampir mengosongkan HP-nya. Saat kesehatannya naik, dia benci bahwa dia begitu dekat namun masih belum mati. Dia melihat monster di dekatnya dan menuntut agar mereka menyerangnya. Monster-monster itu semua takut dan curiga padanya. Karena dia jatuh dari ruang bawah tanah, mereka lari darinya membuat zombie beruang itu frustrasi. Haru menambal kakinya. Saat dia mengeluh tentang betapa tidak kooperatifnya monster, dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia perlu melakukan semuanya sendiri. Dia melihat layar stat karakternya untuk melihat keterampilan apa yang dia miliki.
Dia melihat bahwa karakternya memiliki banyak sekali kemampuan untuk dipilih. Dia bertanya-tanya mengapa tubuh beruang Teddy yang begitu kecil memiliki begitu banyak kemampuan. Dia melupakannya dan berkonsentrasi untuk menggunakan kemampuan ini pada dirinya sendiri. Dia berteriak untuk memanggil Guntur pada dirinya sendiri. Dia kecewa karena tidak terjadi apa-apa. Dia menuntut untuk mengetahui mengapa dia tidak bisa menggunakannya. Jadi komputer memberitahunya bahwa dia tidak memiliki cukup MP. Dia memeriksa MP-nya dan kecewa karena itu tidak cukup. Dia merasa seperti akan meledak. Karena sekarat sangat sulit, dia tidak menyadari bahwa di belakangnya ada 3 wajah dari anjing monster berkepala 3. Raksasa yang tampaknya siap untuk menyerangnya dengan upaya kematian yang tidak berhasil, Haru memutuskan untuk mencari metode kematian lain. Saat itu dia menyadari bahwa kepalanya basah. Dan bertanya-tanya apakah hujan bahkan turun di ruang bawah tanah, namun ini jauh dari kenyataan. Karena sebenarnya ada monster yang menggeram tepat di belakangnya berbalik. Dia berteriak kaget saat mengenali anjing berkepala 3 elit yang dapat menyebabkan serangan kritis saat menyerang mengetahui kekuatannya dia dengan senang hati menyerah. Tersenyum puas saat binatang itu menggigit tubuhnya. Rahangnya kuat tetapi yang mengejutkan mereka. Gigi taring itu hancur saat mengatup dengan keras, 2 kepala lainnya melihat dengan bingung. Saat yang tengah meringis kesakitan tertutup air liur, harus segera diludahkan kembali ke tanah tempat dia mengeluh tentang serangan mereka yang berhenti tiba-tiba. Sistem mengiriminya pemberitahuan. Mengatakan dia telah menerima keterampilan yang memantulkan sebagian kecil kerusakan. Anjing itu pulih dan menghentakkan kakinya ke tanah untuk menyerang. Sementara zombie itu terganggu, dia terlempar saat api yang mengamuk dari neraka keterampilan unik monster itu meletus dari tanah membara dengan keras. Api menyelimutinya untuk waktu yang lama. Tetapi alih-alih menerima kerusakan besar seperti yang seharusnya dia katakan kepada mereka untuk menaikkan panasnya. Sementara itu monster-monster dari sebelumnya sedang mengawasi di dekatnya dan mengakui ketahanan sihirnya yang sangat tinggi. Terlepas dari alasannya ada masalah yang lebih besar yang akan datang ke arah mereka yang penuh dengan kekuatan. Anjing infernal tinggal beberapa detik lagi untuk memasuki mode mengamuknya yang disebabkan oleh murka yang ekstrim dalam keadaan ini bahkan bos penguasa pun akan berhati-hati. Api binatang mulai melilit tubuh Haru seperti tali dan dia tampak bingung. Karena dia belum pernah melihat keterampilan seperti itu di dalam game sebelumnya diikat tanpa tempat lain untuk pergi anjing itu memiliki tembakan gratis dalam sekejap. Ia menerjang masuk dan memberikan rentetan tebasan dahsyat yang memberikan kerusakan besar dalam mode mengamuk serangan itu memberikan 70% dari kesehatan zombie. Dia jatuh ke tanah tetapi meskipun kesakitan. Dia tersenyum dengan harapan baru percaya dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mati. Tidak ingin sembuh, dia bangkit dan bergegas ke arah anjing itu, mendesaknya untuk menyerang sekali lagi. Sayang sekali. Dia melihat binatang itu benar-benar linglung dan mulutnya berbusa. Tak lama kemudian ia ambruk. Dan sistem mengumumkan bahwa Harv telah membunuhnya dengan kerusakan yang mencerminkan keahlian dari sebelumnya, yang memperburuk keadaan. Kemenangan itu telah meningkatkan statistik dan levelnya. Membuatnya semakin sulit untuk mati. Tubuh monster itu menghilang. Meninggalkan item misterius di tanah, setelah melihat lebih dekat, zombie itu melihat bahwa itu adalah taring anjing yang meningkatkan total MP-nya. Dan melengkapi serangan biasanya dengan api neraka berdasarkan pengalamannya dengan game, item tersebut digunakan untuk membuat armor tetapi akan sama sekali tidak berguna baginya. Dia berpikir demikian pada awalnya. Tetapi sebuah ide brilian muncul di benaknya saat itu juga, perlengkapan juga meningkatkan MP. Jadi mengenakan yang tepat akan memungkinkannya untuk menggunakan skill yang lebih kuat yang bisa membunuhnya. Seringai licik keluar dari dirinya. Saat dia bersiap untuk melaksanakan rencana barunya, dia dengan jahat berbalik ke monster-monster yang menyaksikan pertarungan mereka, berniat untuk membantai mereka demi mendapatkan item. Merasakan bahaya, ketiganya segera berlari secepat mungkin. Sambil memberitahu satu sama lain untuk memperingatkan bos berempat tentang zombie Alice. Menyerbu wilayah mereka berhasil mengungguli kaki pendek Haru, meninggalkannya terengah-engah dan sendirian di hutan. Terjatuh ke tanah karena kecewa, dia bertanya-tanya apakah tidak ada cara yang lebih cepat untuk mendekati kematian, menerima segala sesuatunya apa adanya. Dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan skill yang ada, mengutak-atik apa yang tersedia, dia memilih bola api kecil dan meluncurkannya tinggi ke langit. Tampaknya seperti itu, tetapi nyala api yang hampir tidak dapat dikenali baru saja muncul beberapa meter darinya. Seperti yang diharapkan, level skillnya saat ini masih terlalu lemah untuk mencapai apa yang dia inginkan. Saat dia menghela napas pasrah, dia berbalik karena terkejut dan berteriak kaget. Saat dia melihat bola api besar melaju ke arahnya, hampir tidak sempat berteriak bahwa mantranya tidak sebesar itu. Bola api itu menabrak tanah menyebabkan ledakan besar, sayangnya.
Itu hanya berhasil menghapus setengah dari kesehatannya. Dan dia masih meminta sesuatu yang lebih kuat. Asap mulai mereda dan yang mengejutkannya mulai mengungkapkan tubuh asing yang jatuh dari langit. Dan sekarang memeluknya tanpa peringatan apapun, wajahnya memerah, dia bertanya-tanya mengapa hal seperti itu terus terjadi. Sejak dia menyeberang ke dalam game, dengan wajah mereka hanya beberapa inci dari satu sama lain. Dia melihat mata gadis itu yang linglung, wajahnya semakin dekat dan dia menyadari bahwa dia sedang condong untuk mencium Haru yang terkejut. Gadis misterius yang jatuh dari langit itu tiba-tiba menciumnya. Dia mencoba meronta-ronta tidak tahu siapa dia dan apa yang sedang terjadi. Akhirnya mengakhiri ciuman itu, dia melangkah mundur. Dia ditinggalkan linglung di lantai saat dia mengeluh karena dipaksa menggunakan gigitan succubus. Dorothy, bos lantai 5, memelototinya, menganggap tindakannya terhadap tanahnya tidak dapat dimaafkan. Monster-monster dari sebelumnya bergegas menghampirinya. Senang bahwa tuan mereka akhirnya tiba untuk menyelamatkan mereka. Dia meyakinkan mereka bahwa dia sudah mengurus penyusup itu. Dan akan melakukannya dengan siapapun di masa depan. Mereka dengan canggung melihat dan menjelaskan bahwa zombie itu bukan penyusup tetapi monster yang jatuh dari lantai 3. Ekspresinya berubah menjadi sesuatu yang jelas tidak senang. Dia memarahi bawahannya dan melanjutkan tentang menyia-nyiakan gigitan succubus yang berharga pada zombie belaka. Apalagi itu adalah ciuman pertamanya dan dia menyesal menggunakannya pada sesuatu yang tidak penting. Marah di luar akal sehatnya, dia melemparkan pelanggar itu dan bersumpah untuk menyelesaikan masalah dengan Alice. Saat mereka hendak pergi, Haru memanggil mereka menyuruh mereka untuk menunggu, yang mengejutkan mereka. Dia dengan cerah bertanya apakah mereka benar-benar pergi tanpa membunuhnya. Dorothy tersentak tidak percaya bahwa dia sudah bangun. Karena ciumannya seharusnya membuat target berada di dunia mimpi selamanya dengan ekspresi yang tidak meyakinkan. Dia mengatakan dia tidak akan jatuh cinta pada godaan seorang wanita dengan mudah. Succubus itu merasa terhina saat zombie itu terang-terangan membual tentang menahan serangan kuatnya. Jika mananya tidak habis, dia akan membunuhnya saat itu juga. Dia bahkan melanjutkan tentang mencari monster yang lebih kuat, yang bisa membuangnya. Mendengar ini membuatnya terkejut dan dia menegaskan bahwa dia benar-benar ingin nyawanya direnggut. Karena itu dia mengarahkannya ke sekelompok petualang manusia yang seharusnya tidak memiliki masalah untuk mengalahkannya. Mengikuti arahannya segera. Dia memanggilnya orang baik sambil melarikan diri dengan senyum licik. Dia menyuruh bawahannya untuk memberitahu penguasa ruang bawah tanah. Karena para petualang itu sebenarnya terlalu kuat, terbakar dengan keinginan untuk membalas dendam. Dia menyuruh zombie itu untuk mati di tangan para petualang di tengah hutan. Sebuah mantra menyebabkan ledakan besar, beberapa monster terbunuh. Dan sekelompok petualang mengutuk succubus karena melarikan diri. Ketiga saudara udara yang semuanya adalah level tinggi dan pengguna mantra hebat, Pete yang termuda dengan menjijikan bersumpah untuk bersenang-senang dengannya. Begitu mereka menangkap bos lantai, mereka berhenti di jalur mereka setelah melihat zombie yang familiar. Haru telah tiba dan menegaskan bahwa mereka adalah kelompok yang dia cari, yang mengatakan dia menyapa para penyusup dengan senyum menyambut yang bodoh. Sementara itu Dorothy menyaksikan pertemuan konyol itu dari dekat ingin melihatnya tercabik-cabik dengan matanya sendiri. Haus akan balas dendam, kehadiran zombie di lantai 5 itu aneh. Tetapi terlepas dari alasannya, mereka memutuskan untuk menyingkirkan monster itu. Haru menyela percakapan para petualang dan mengatakan dia akan meninggalkan mereka dengan dua pilihan. Yang pertama adalah membunuhnya dan melanjutkan perjalanan mereka. Dan yang kedua adalah menyerahkan semua peralatan peningkat mana yang mereka miliki. Mendengar ancaman berani seperti itu dari zombie kecil sangat konyol sehingga ketiganya terdiam. Mereka tertawa setelah beberapa saat, geli karena monster itu berani mengancam mereka. Pete dipenuhi kekuatan, mengambil inisiatif untuk menghabisi makhluk itu. Dia melancarkan hukuman menyelam, memanggil pedang untuk tiba-tiba menembus dada target. Masih mengawasi dalam kegelapan, Dorothy diam-diam menyemangati mereka, meminta serangan yang lebih brutal lagi. Serangan itu mengurangi sekitar sepertiga dari kesehatan Haru. Tetapi ekspresi adik bungsu itu tiba-tiba menjadi gelap, dia jatuh ke tanah. Kemungkinan menjadi korban efek pantulan kerusakan, kedua kakaknya bergegas menghampiri, bertanya apakah dia baik-baik saja. Dan bertanya-tanya keterampilan apa yang bisa menyebabkan kerusakan seperti itu, dia tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi dia mengatakan bahwa dia merasakan sakit yang tajam saat dia menyerang zombie itu. Tanpa membuang banyak waktu, Haru melompat kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Dan mengatakan dia lebih baik mengambil barang-barang mereka jika serangan mereka akan sangat lemah karena serangan fisik tidak berhasil. Kakak kedua, Sham, maju untuk mencoba mantra sihir dengan tongkat khusus, dia memanggil bola api besar ke langit. Dan menjatuhkannya seperti meteor ke zombie malang itu.
Petualang itu dengan arogan membual tentang kekuatannya. Tetapi khawatir jauh di lubuk hati tentang nyaris menyelesaikan pekerjaan itu. Namun, cakar yang familiar muncul dari asap. Dan dengan cepat menyambar tongkat dari tangan Syam. Haru telah mengidentifikasinya sebagai item sihir yang berharga. Dan telah memilih untuk mengambilnya untuk dirinya sendiri. Penyihir itu berteriak padanya, mempertanyakan bagaimana zombie rendahan bisa mempertahankan kesehatan sebanyak itu. Setelah serangannya, meskipun dia tidak bisa menjelaskan, dia mengungkapkan kebenaran tentang kekebalan sihirnya sebesar 99%. Dorothy mendengar ini. Dan bertanya-tanya apakah zombie benar-benar bisa sekuat itu. Mengetahui dia tidak bisa menang, kakak kedua itu berkeringat dingin. Dan mendesak saudara-saudaranya untuk melarikan diri. Akhirnya, yang tertua, Louis, turun tangan untuk mengambil tindakan sendiri. Karena pada akhirnya itu terserah padanya. Dia menarik busurnya jauh ke belakang dan mengisi panah dengan sihir. Dengan pelepasan itu, ledakan besar lainnya meledak di tengah hutan. Angin bertiup di malam hari saat Haru berhadapan dengan Louis. Melihat wajahnya, zombie itu tidak dapat menyangkal bahwa auranya benar-benar berbeda. Dan tampak lebih menjanjikan daripada dua orang yang datang sebelumnya. Untungnya, itulah yang dia inginkan. Dia menerjang tepat ke arah petualang itu sambil tersenyum, menyuruhnya untuk membunuhnya jika dia bisa. Dengan teriakan perang yang keras, pemanah itu menyuruhnya untuk mati dan menembakkan senjatanya. Panah itu terbang lurus dan cepat, mengenai zombie itu tepat di kepala dan mendorongnya kembali ke tanah. Tidak berhenti di situ. Karena proyektil yang diresapi sihir itu kemudian meledak di dalam targetnya. Terlepas dari tampilan yang mencolok, Haru bangkit sepenuhnya tanpa terluka dengan panah masih menancap di dahinya. Dia mengeluarkannya dan melemparkannya ke tanah dengan frustrasi, berteriak bahwa itu terlalu lemah untuk melakukan apapun. Louis tersenyum puas, mengatakan itu hanyalah permulaan. Kata-kata dan kepercayaan dirinya memungkinkan zombie itu untuk mendapatkan kembali harapannya, percaya bahwa dia pasti memiliki serangan yang lebih kuat. Saat itu, tanaman merambat hipertoksik dari bawah mulai menyelinap ke kakinya. Dalam kejadian yang mengejutkan, mereka tumbuh lebih panjang dan dengan cepat melilit tubuh target. Panah itu membawa efek manipulasi yang kuat dan tanaman merambat sekarang tumbuh cukup tebal untuk menggantungnya di udara. Entah kenapa, Haru tersipu. Merasa anehnya puas dengan ikatan yang semakin ketat. Namun, dia mengatakan kerusakannya masih terlalu rendah, membuat petualang itu semakin frustrasi. Sihir manipulasi adalah kartu truf mereka. Dan karena itu juga tidak akan berhasil, ketiga bersaudara itu dengan cepat melarikan diri, merasa dikhianati oleh betapa lemahnya mereka semua. Zombie itu terbakar amarah dan menyebut mereka penipu. Jika mereka tidak bisa membunuhnya, mereka seharusnya mengatakan demikian dan tidak membuang-buang waktu berharganya. Dorothy melihat dengan tidak percaya, tidak tahu bagaimana zombie kecil bisa membuat saudara-saudara terkenal itu melarikan diri. Saat dia terus berjuang dengan tanaman merambat, dia bertanya-tanya apakah Allah mengirimnya untuk menyerbu wilayahnya. Bayangan bodoh necromancer melintas di benaknya. Dan dia menggelengkan kepalanya dengan cepat, menyadari bahwa dia memberi bos lantai itu lebih banyak pujian daripada yang pantas dia dapatkan. Mempertimbangkan ini, Succubus memutuskan bahwa dia bisa mengambil zombie yang kuat itu untuk dirinya sendiri. Dia dengan riang berjalan ke arahnya, bertingkah baik dan menyapanya. Tetapi gagal memperhatikan tanaman merambat di kakinya. Kesadaran datang terlambat dan tanaman beracun itu sudah mulai melilit tubuhnya. Sementara itu, zombie itu hampir membeku hidung dan mulutnya dan mengeluh tentang hampir mati lemas. Sebuah ide muncul di benaknya saat dia ingat bahwa dia sebenarnya ingin meninggal. Sementara dia terkejut, tanaman merambat membuatnya tetap diam dan mereka tetap seperti itu untuk sementara waktu. Harus segera berpaling dengan frustrasi, mendecakkan lidahnya. Saat dia diingatkan bahwa zombie tidak perlu bernapas. Terjebak dalam tanaman tebal. Bos lantai tidak bisa melakukan apapun selain menunggu bantuan Dungeon Master. Namun, orang dari dunia lain itu tidak memiliki kemewahan waktu. Dan membenci gagasan menyia-nyiakan momen kematian potensial. Di sana dia melihat dengan bingung saat dia mulai melakukan sesuatu. Bola api kecil muncul di tangannya. Merasakan bahaya, Succubus memarahinya dan mempertanyakan rencananya. Tetapi itu satu-satunya cara untuk membebaskan diri. Dia mengucapkan mantra dan meledakkan dirinya sendiri di wajah dengan bola api. Untungnya itu berhasil dan dia jatuh ke tanah, terbebas saat tanaman merambat melepaskannya.
Dia merengek karena mengharapkan sedikit lebih banyak kerusakan pada dirinya sendiri. Dan dimarahi karena melewatkan intinya. Setelah melihat ini, Dorothy akhirnya mempertanyakan keberadaannya. Karena iblis seharusnya tidak dapat memulihkan kesehatan dengan mudah. Harry menoleh padanya dan melanjutkan untuk membebaskannya juga. Masih tidak menyadari niat aslinya, dia berterima kasih padanya karena telah membawanya ke calon pembunuhnya. Meskipun begitu, dia sama sekali tidak menyangka mereka akan gagal dan kabur hanya karena zombie. Sebuah jeritan tiba-tiba terdengar saat mantan dokter itu melihat bahwa dia terluka akibat kontak dengan tanaman merambat. Melihat dirinya sendiri, reaksi sucubus itu jauh lebih tenang daripada reaksinya dan menerimanya apa adanya. Meskipun tidak terlalu serius, dia dengan santai mengatakan bahwa butuh waktu sekitar 1 dekade untuk sembuh. Enggan menerimanya, dia menawarkan untuk mengobati luka itu sebagai cara untuk membalas budi karena telah membantunya menemukan para petualang. Dia melihatnya rewel dan mempertanyakan niatnya karena jelas iblis tidak bisa mengobati luka. Setelah melihat lebih dekat, dia mendiagnosis bahwa dia menderita racun dari tanaman merambat, dia tidak punya banyak pilihan. Dan mengandalkan metode yang memalukan dan meragukan, menarik napas dalam-dalam, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menempelkannya pada lukanya. Dari sana dia menghisap racun di pahanya dan dengan cepat memuntahkannya. Dia bernapas dalam-dalam merasakan kelegaan dari perawatan yang efektif. Puas dengan reaksinya dia beralih ke luka berikutnya bertekad untuk menyelamatkan sucubus itu. Semuanya berjalan dengan baik dan jeritan kelegaannya bergema di seluruh hutan. Sementara itu Alice akhirnya menyadari zombienya hilang. Dan bertanya-tanya kemana dia pergi. Setelah memuntahkan semua racun dari tubuh Dorothy, Haru menyeka sisa racun dari mulutnya. Dia dengan hati-hati menatapnya. Dan dengan malu-malu bertanya apakah semuanya akan baik-baik saja sekarang. Dengan acungan jempol bangga dia mengatakan dia sudah selesai bersembunyi menyembunyikan ekspresi puas yang aneh di dalam dirinya. Mantan dokter itu meraih tangannya dan mengatakan yang tersisa hanyalah mengoleskan obat herbal ke luka. Matanya berbinar karena terkejut dan kagum saat salep itu benar-benar mulai menyembuhkan lukanya. Pertanyaan akhirnya muncul dan dia bertanya bagaimana iblis yang ditakdirkan tanpa sihir pemulihan bisa mencapai ini, tidak dapat mengatakan bahwa ramuan itu bukan dari dunia ini sejak awal. Dia memberikan alasan yang dangkal dan mengatakan kutukan itu mungkin telah melemah. Setelah bertahun-tahun, dia tidak hanya mampu bertarung di level yang tinggi tetapi dia juga mampu mengobati luka iblis. Dengan ini, bos lantai menyimpulkan bahwa harta yang tak ternilai harganya telah jatuh ke tangannya, mengambil kesempatan itu. Dia memeluknya erat dan bertanya bagaimana dia bisa membalas kebaikannya. Selama dia mendapatkannya, dia pasti akan mengalahkan lebih banyak petualang dan meningkatkan kinerjanya. Dihadapkan dengan isyaratnya yang berlimpah, dia menjadi bersemangat dan bertanya apakah dia benar-benar dapat meminta apapun yang dia inginkan. Dia berjanji untuk mengabulkannya dengan senyuman. Tetapi hanya senang bahwa dia telah jatuh cinta pada pesona sucubusnya. Dia mulai mengucapkan keinginannya. Dan yang membuatnya benar-benar bingung, dia berharap dia membunuhnya. Momen canggung itu berlalu dan dia menghela napas berat. Mengatakan para petualang yang tidak mengesankan dari sebelumnya tidak akan pernah bisa membunuhnya. Dia mengatakan pasti ada karakter iblis yang kuat. Dan dia dapat bertindak sebagai jembatan untuk membuatnya berkenalan. Masih tidak dapat memahami keinginan itu, dia bertanya mengapa dia perlu mati. Dia hanya mengatakan bahwa itu demi uang dan pernikahan. Tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut, menganggapnya sebagai karakteristik orang idiot yang padat, dia menerima permintaannya berpikir itu membuat segalanya lebih mudah. Bos mengatakan dia mengenal Dungeon Master yang merupakan monster terkuat yang mungkin bisa dia temui di sana. Tetapi sebelum hal seperti itu, dia memintanya untuk mengalahkan para petualang yang menyerbu wilayahnya. Lagi pula beberapa dari mereka mungkin cukup kuat untuk mengabulkan keinginannya, dia sudah yakin. Tetapi dia melangkah lebih jauh dan menggunakan pesonanya mengatakan dia tidak mungkin tahan melihatnya terluka lagi. Tanpa banyak perlawanan, dia mengangkat tangannya sebagai tanda setuju dan mereka siap untuk menyegel kesepakatan. Saat itu sebuah suara keras membelah udara. Dan Alice tiba setelah melakukan perjalanan menuruni tebing dengan pasukan zombienya dipenuhi amarah. Dia mengutuk Dorothy karena mencoba mencuri subjeknya, dia melompat tinggi untuk memberikan pukulan yang menghancurkan. Namun tendangan terbangnya mengenai dan memberikan jumlah kerusakan yang sangat rendah pada sesama bosnya. Dengan ekspresi yang nyaris tanpa emosi, sucubus itu mengatakan dia memulai pertarungan fisik. Dan mencengkeram kaki Alice, dia membiarkan amarahnya meledak dan mencambuk necromancer itu, memberikan kerusakan yang jauh lebih besar dengan pelepasan katarsis. Dalam hitungan detik, pertarungan satu sisi berakhir dengan kemenangan Dorothy. Haru menutupi wajahnya karena malu. Mempertanyakan bagaimana dia bahkan menjadi bos lantai.
si pecundang bangun dengan delusi mengatakan bahwa dia hampir menang. Dia berpegangan pada zombienya yang terlalu kuat dan bersikeras bahwa dia memilikinya terlepas dari hasil pertandingan mereka. Dia bahkan menamainya 132. Karena dia adalah bagian dari 130 kawanan zombie kedua yang dia panggil. Mengambil cakarnya, Dorothy menariknya ke dalam pelukannya. Dia tidak peduli dengan para pemanggil. Dan berpendapat bahwa akan sia-sia baginya untuk berada di bawah perawatannya. Necromancer itu meraihnya juga dan keduanya menarik. Kedua sisi zombie itu bertekad untuk mengklaim kepemilikan. Setelah menarik-narik untuk sementara waktu, apa yang diharapkan terjadi dan Haru robek menjadi dua bagian terpisah. Mereka melihat dengan kaget saat dia terbang ke udara dengan kapas dan isian tumpah dari tubuhnya. Dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk ringan. Tetapi kesadarannya membuatnya berteriak kesakitan. Sementara itu di alam manusia kota Raja Arneheim adalah sebuah kedai sederhana. Sebuah tangan dengan keras mendorong pintu terbuka. Dan melemparkan kepala naga merah besar yang terpenggal. Itu adalah Blaze Dragon Lord level 75 yang orang tidak percaya bisa dikalahkan oleh manusia. Petualang yang membawanya masuk memanggil bos yang bertanya apakah dia siap untuk mengambil misi lain. Petualang bintang Kekaisaran Edward mencari tugas yang lebih menantang. Yaitu jika ada, pemilik kedai dengan meminta maaf memberitahu Edward bahwa mereka tidak memiliki misi yang lebih sulit. Dan menyarankan untuk mencari kedai lain, melambaikannya. Dia bilang akan mencari sesuatu nanti dan meminta imbalannya. Sementara seorang pendatang baru bertanya siapa pria yang tampak canggung itu. Dan dengan cepat diisyaratkan untuk diam oleh yang lain. Pria di depan mereka adalah pemburu bayaran terkuat di Kekaisaran dan tidak pernah terkalahkan. Teriakan keras datang dari luar menarik perhatian semua orang. Seorang Silver Lictor yang familiar berlari menuju kedai di Haru. Anuma menerobos masuk ke dalam dengan ekspresi ketakutan. Dan mengatakan bahwa dia sedang diikuti oleh binatang buas yang menakutkan. Bawahannya dengan putus asa berpegangan padanya. Berjanji bahwa itu aman, tetapi dia bersikeras bahwa mereka akan tertangkap. Edward yang tertarik dan sedikit terganggu bertanya apa masalahnya. Karena itu, mereka menjelaskan kejadian yang terjadi di ruang bawah tanah. Semua orang mendengarkan dengan saksama. Dan semua berteriak tak percaya setelah mendengar bahwa mereka dikalahkan oleh zombie. Itu adalah cerita yang tidak bisa dipercaya. Tetapi mereka bersikeras bahwa zombie itu kebal terhadap serangan fisik dan berbasis sihir, membuat Anuma trauma. Ejekan dan cemoohan mulai membanjiri. Karena gagasan dikalahkan oleh monster level rendah seperti itu sangat konyol, mereka bersikeras dan membela diri. Tetapi bahkan ekspresi Edward memperjelas bahwa dia ragu, tidak tahan lagi Anuma berteriak. Dan menawarkan 1000 koin emas kepada siapapun yang bisa membunuh zombie itu. Mengingat hadiah yang sangat tinggi, Ksatria teratas tersenyum dan mengambil misi itu. Dia bahkan ikut bermain dengan fantasi mereka, mengatakan bahwa tuan muda tidak boleh tidak dihormati seperti itu. Kedua pria itu yakin akan kemenangan. Tetapi wanita kesepian di kelompok mereka tidak bisa menenangkan hatinya. Bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa berhasil. Mereka dibutakan oleh keyakinan dan gelarnya. Yakin bahwa dia tidak bisa dikalahkan oleh monster manapun di sana. Lagi pula dia adalah pria yang bahkan berdiri melawan Raja Iblis dan hidup untuk menceritakan kisah itu. Kembali di ruang bawah tanahan sibuk mengerjakan jahitan. Setelah beberapa saat Haru bangun dan memarahi kedua bos itu. Bertanya apakah mereka tahu betapa sakitnya mematahkan pinggang. Mereka meminta maaf, tetapi Dorothy segera melanjutkan untuk menekan Alice agar menyerahkan bawahannya. Dia bahkan mengancam akan menggunakan kekerasan. Dan mengingatkan mereka bahwa mereka saat ini berada di wilayahnya. Meskipun gemetar tidak menyadari betapa mengerikannya posisi yang dia hadapi, Necromancer menelan ketakutannya. Dan mengatakan dia masih memiliki Haru di sisinya. Dengan lambaian tangannya yang cepat dia memerintahkan bawahannya untuk menyingkirkan succubus itu. Menyebabkan tubuhnya bergerak sendiri. Dorothy tersipu keras dan berteriak saat dia tiba-tiba menerkamnya dan memeluknya erat. Sementara dia memerintahkannya untuk melepaskannya, Alice tersenyum puas bangga dengan kekuatan subjek darahnya. Saat itu sebuah patung besar membuka matanya. Dan ratapan keras mulai bergema di seluruh ruang bawah tanah. Melihat keluar kedua bos dengan cepat menyadari apa yang terjadi. Itu adalah sinyal Dungeon Master bagi mereka untuk berkumpul. Jadi Dorothy bertanya apakah mereka masih tidak akan melepaskannya sambil melambaikan jarinya. Alice mengatakan dia beruntung kali ini dan melepaskan Haru dari perintahnya. Keduanya bernapas lega saat dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Mereka mulai berjalan untuk menjawab panggilan Master. Tetapi Succubus memperjelas bahwa dia belum menyerah pada zombie itu. Sementara itu, orang dari dunia lain menjadi bersemangat karena bertemu monster terkuat di sana berarti kesempatan terbaiknya untuk mati. Keduanya menekan sebuah tombol dan mulut Haru terbuka lebar. Tidak dapat mempercayai bahwa tiba-tiba ada lift emas mewah di depannya.
Di sisi-sisinya dia melihat seorang iblis bekerja keras untuk mengoperasikan katrol secara manual. Mereka semua melangkah masuk dan menunggu untuk mencapai lantai master. Alice berbisik memperingatkan bawahannya agar tidak bertingkah selama pertemuan mereka. Mengingat rasa ingin tahunya, dia menjelaskan bahwa dia adalah bos elit level 65 dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Sayangnya ini hanya memberi Haru keinginan yang lebih besar. Dan tekad yang lebih kuat untuk mengganggu bos teratas. Akhirnya mereka mencapai lantai ke-7 ruang bawah tanah. Di mana istana itu ditemukan, serangkaian jari besar mengetuk sandaran tangan, Minotaur sang Dungeon Master mulai kehilangan kesabaran. Dan bertanya mengapa kedua bos lantai yang tersisa belum ada di sana. Bos lantai pertama Rimuru menjelaskan bahwa kedua lantai menghadapi penyusup. Tetapi masih aneh bagi Dorothy untuk berkinerja buruk dengan ini, para master lantai lainnya dan Lilith mengusulkan untuk mengganti bos lantai. Percakapan tidak berlarut-larut karena kedua pendatang terlambat akhirnya tiba dengan hati-hati meminta maaf atas keterlambatan itu. Sang master tidak berlama-lama dan menyuruh mereka untuk Haru. Karena mereka memiliki beberapa hal penting untuk didiskusikan, sementara dia duduk di atas tahta, Haru melihat dengan gembira. Akhirnya melihat monster terkuat di sana, sekarang dia bisa mencari tahu apakah Minotaur memiliki apa yang diperlukan untuk mengirimnya kembali ke rumah. Dia mengaktifkan peralatan sihir khusus dari 3 bersaudara petualang, mengejutkan semua orang. Karena tidak ada yang mengharapkan tindakan seperti itu, bola api besar secara terbuka menembak ke arah Dungeon Master dan menyebabkan ledakan besar di tengah ruang tahta. Mereka semua tersentak kaget bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, Minotaur hanya menyingkirkan asap dengan matanya yang bersinar dalam kemarahan dan kekuatan, dia menuntut untuk tahu siapa yang berani menyerangnya. Karena semuanya berjalan persis seperti yang dia harapkan. Haru melangkah maju dengan bangga menyatakan dirinya sebagai penyerang yang mencoba mengendalikan situasi. Dorothy meminta sang master untuk tetap tenang sementara Alice menutupi mulut Haru. Saat dia menjelaskan betapa bodohnya zombie itu adalah bawahan Necromancer, Minotaur menyuruh mereka untuk diam. Mereka gemetar ketakutan saat dia berdiri di atas mereka, mengharapkan hukuman yang akan dia jatuhkan, bahkan Alice pun tidak bisa berbuat apa-apa. Saat dia merebut penyerang itu dari genggamannya. Menatap zombie itu, dia menegurnya karena terlalu berani. Haru benar-benar meringis merasakan aura sang master, tidak bisa menyangkal kekuatan iblis level 65. Tapi sekali lagi, dia dengan senang hati menerima takdirnya karena menyambut kematian adalah justru yang ingin dia lakukan. Karena dia memintanya, Minotaur meraih sesuatu di belakangnya, siap memberikan hukumannya. Kedua bos lantai itu sudah menduga yang terburuk. Anehnya, benda yang dia raih adalah sepasang kacamata baca yang langsung dipasang di wajahnya. Haru menyaksikan dengan bingung saat sang master dengan saksama membaca sebuah buku panduan. Dan mulai mendaftar sejumlah biaya yang disebabkan oleh serangannya. Secara keseluruhan, harga tindakannya adalah 8.000 kristal. Dan dia diberi pilihan untuk membayar dengan cara mengangsur. Alice dengan putus asa berusaha memohon agar dia menurunkan harganya dengan cara apapun. Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia adalah pemain terburuk di antara mereka. Dan dia sudah mempertimbangkan pemotongan gaji. Sementara itu, Haru marah dan menuntut untuk tahu mengapa iblis menagih, bukannya membunuhnya. Lilith mencemooh alasannya, mengatakan itu pantas untuk bawahan Alice. Karena iblis tidak bisa beregenerasi, tidak akan ada yang membayar hutangnya jika dia mati karena hukuman. Karena dia jelas-jelas sangat miskin. Minotaur mengatakan dia bisa membayar dalam 6 kali angsuran. Sementara zombie itu mengutuk karena gagal mati, Necromancer itu meraihnya dan menangis karena hutang yang menjeratnya. Berdeham untuk mendapatkan perhatian semua orang, Dungeon Master itu beralih dan mulai bekerja. Dia mengumpulkan semua orang di sana. Karena dia harus memberitahu mereka tentang sesuatu yang mendesak dan penting dengan ekspresi serius. Dia mengumumkan bahwa Raja Iblis Kane kabur lagi tadi malam. Mendengar ini, keheningan canggung menyelimuti ruangan. Setelah beberapa saat, sang bos menghela nafas, mengatakan itu bukan hal baru. Dan para penjaga akan menemukan raja dalam beberapa hari. Bingung, Haru bertanya seberapa sering penguasa itu menghilang dan diberitahu bahwa itu terjadi rata-rata 3 kali sebulan. Tidak dapat menahan kejengkelannya, Minotaur mengatakan bahwa kali ini masalahnya tidak sesederhana itu. Para penjaga raja telah mencari 30 km di sekitar kota, tetapi tidak seperti sebelumnya, gagal menemukan penguasa mereka. Raja menyebutkan sesuatu tentang pergi ke kerajaan manusia. Jadi pencarian mungkin berhasil di sekitar perbatasan. Sang master kemudian mengambil ilustrasi target mereka.
Untuk membuat pencarian menjadi lebih mudah, mereka semua melihat selembar perkamen itu dengan terkejut dan kagum. Haru, misalnya, berpendapat bahwa itu terlalu abstrak, melihat gambar kekanak-kanakan seorang gadis berambut ungu yang berlarian di ladang. Bos lantai 4 mengangkat tangannya dengan sebuah pertanyaan. Ini adalah puncak musim petualangan, yang berarti mereka terlalu sibuk bertahan untuk mencari Raja Iblis. Mengangguk setuju, Minotaur mengatakan dia sudah memikirkan hal itu beserta solusinya. Dia kemudian menimpakan tanggung jawab itu ke pundak Alice. Yang sangat mengejutkannya. Meskipun dia tidak berguna di dalam Dungeon, gerombolan zombienya akan membuat pencarian lebih efisien. Dia berdebat pada awalnya tetapi segera menerima misi tersebut. Ketika dia menawarkan untuk menghapus 2000 kristal dari hutangnya. Haru dengan menghakimi menatap masternya. Menganggapnya terlalu lemah kemauannya. Dengan ini, para bos lantai diperintahkan untuk pergi dan bersiap untuk tugas yang ada. Saat mereka berbalik, zombie itu berteriak dan berteriak. Menyuruh Dungeon Master untuk setidaknya memukulnya 2 kali. Alice berhasil membungkamnya dan pergi mencari Raja Iblis. Seperti yang diperintahkan, Minotaur hanya bisa melihat dengan bingung, menganggapnya sebagai zombie teraneh yang pernah dia temui. Dengan pertemuan usai, mereka semua kembali ke lantai masing-masing. Dan Alice melemparkan Haru dengan marah. Dia memarahinya karena menimbulkan hutang besar. Tapi dia hanya berpendapat bahwa dia tidak mengharapkan tanggapan seperti itu. Dorothy mengambil kesempatan itu dan memihak zombie itu, mengatakan masternya terus-menerus membentak bawahannya. Memeluk dan mendekatkan wajahnya ke wajahnya, dia memintanya untuk tetap di sisinya saja. Alice memerintahkannya untuk menyerangnya sehingga tubuhnya bergerak sendiri dan mengucapkan mantra api. Terlepas dari itu semua, dia adalah panggilannya. Dan dia tidak berniat menyerahkannya kepada siapapun. Keduanya meninggalkan Dorothy dengan air mata yang mengalir, sama sekali mengabaikan tangisan lukanya. Yang mengatakan, semuanya akan baik-baik saja. Karena Dungeon Master masih tidak menyadari seberapa kuat zombie itu pada akhirnya, dia percaya mereka akan jatuh ke dalam genggamannya pada akhirnya. Karena dia telah diberi perintah, Alice mulai bekerja dan memulai mantra, membacanya di tanah. Dia memanggil gelombang mayat hidup untuk bangkit dari tanah yang keras. Dia menyerahkan salinan ilustrasi Raja Iblis kepada mereka dan menyuruh semua orang untuk segera membawanya kembali. Menempelkan salinan di dada Haru, dia menyuruhnya untuk melakukan yang terbaik dan menemukannya. Atau dia akan berharap dia sudah mati. Bergabung dengan barisan zombie, dia menggerutu tentang bagaimana dia harus melakukannya sendiri. Jika dia begitu pandai memerintah orang. Petir menyambar saat dia menyadari bahwa misi itu. Untuk menemukan raja bisa memungkinkannya untuk kabur lagi. Di depan mereka ada gerbang portal dan jalan yang jelas untuk melarikan diri. Haru dikelilingi oleh tidak seorang pun kecuali zombie-zombie bodoh yang pasti tidak bisa menghentikannya. Dengan ini, dia melarikan diri dan berlari menuju portal, meninggalkan mereka semua dalam debu. Terengah-engah kelelahan, dia akhirnya cukup jauh untuk membebaskan dirinya dari pengaruh Alice. Namun dia baru saja lolos dari cengkeramannya, tetapi mati akan menjadi misi yang sulit. Tepat saat itu tanah bergetar dan suara gedebu keras bergema saat makhluk berat berjalan ke arahnya. Berbalik dia melihat sekelompok raksasa inti sihir menjulang di atas tubuh kecilnya. Biasanya seseorang akan takut akan nyawanya. Tetapi pertemuan itu justru membuatnya jauh lebih bahagia. Raksasa seperti itu menjatuhkan inti sihir yang secara permanen meningkatkan MP-nya yang akan memberinya akses ke mantra yang lebih kuat. Dengan ekspresi bertekad zombie itu menyerbu masuk untuk mengklaim keinginannya. Sayangnya tubuh kecilnya tidak sebanding dengan raksasa baja yang dengan mudah menepisnya hingga menghantam tanah cukup keras untuk membuat kawah. Dia merangkak keluar dengan senyum geli menyebut mereka lawan yang layak. Dia kemudian dengan percaya diri membual bahwa kekuatan mereka juga akan menjadi malapetaka mereka karena mantra pantulan kerusakannya. Dia mengatakan ini dan terlambat menyadari bahwa poin kesehatan mereka tidak berkurang sama sekali. Saat dia mengamuk dalam kebingungan sistem menjelaskan bahwa mantranya tidak dapat memengaruhi benda mati yang tidak sesuai dengan harapannya. Tetapi seharusnya masih baik-baik saja dia berjalan maju sekali lagi berniat untuk menjatuhkan mereka dengan longsoran pukulan Nova. Seperti sebelumnya hanya sebuah tepisan mengirim zombie malang dan lemah itu terbang raksasa itu bingung saat dia terus merengek tentang mereka. Berkelompok melawan zombie level 2 yang remeh terlebih lagi telinga manusia terangkat saat tangisannya bergema di seluruh hutan. Itu adalah kelompok Anuma sementara beberapa khawatir tentang suara aneh yang lain benar-benar percaya diri. Merasa tak terkalahkan karena petualang pemberani Edward bersama mereka,
Prajurit terkenal itu masih skeptis, tidak dapat mempercayai seberapa kuat zombie itu seharusnya. Mereka kemudian melanjutkan untuk melebih-lebihkan seberapa besar dan kuat Haru, menekankan betapa berbedanya dia dari yang lain. Mengherankan Edward yang mudah tertipu mempercayai setiap kata. Dan membentuk gambaran musuh yang menakutkan di benaknya, Anuma menimpali dengan mata gila, berjanji untuk bahkan mendukungnya untuk gelar kesatria. Seandainya dia mengalahkan zombie itu, tiba-tiba suara logam berdentang yang keras dan berat mendekat, ekspresi suram menyebar di seluruh wajah mereka. Saat makhluk itu melaju ke tempat mereka berada, itu adalah raksasa inti dari sebelumnya. Dan mereka berlari seolah hidup mereka bergantung padanya. Edward menggenggam pedangnya, senang bahwa dia akhirnya bisa mulai bertarung. Ayunan pedangnya yang cepat. Hanya itu yang diperlukan untuk menjatuhkan raksasa perkasa itu. Apa yang seharusnya menjadi tubuh baja keras direduksi menjadi tumpukan minyak dan sisa-sisa dalam sekejap. Saat dia mengambil inti sihir yang dijatuhkan anggota kelompok lainnya, diyakinkan akan kemenangan mereka dan senang memilikinya di sekitar yang mengatakan mereka bertanya-tanya mengapa para raksasa begitu panik. Dan apa yang mungkin membuat mereka bertindak seperti itu. Bahkan Edward pun berhati-hati, berpikir mereka mungkin telah bertemu dengan iblis tingkat Raja Iblis. Sementara itu Haru masih bekerja keras memberikan semua yang dia bisa untuk memberikan pukulan dahsyat. Dengan satu serangan terakhir dia akhirnya berhasil mengeluarkan salah satu raksasa, membuatnya meledak menjadi sisa-sisa. Dia dengan penuh kemenangan mengambil posi yang dipenuhi dengan kebanggaan saat sistem mengumumkan kenaikan levelnya. Meskipun itu adalah pertempuran yang sulit, dia mampu mendapatkan inti sihir. Pada akhirnya dia menghancurkan kristal itu tanpa berpikir dua kali. Dan melihat MP-nya meningkat 10 sementara itu menambahkan kurang dari yang diharapkan, itu masih memberinya harapan. Tiba-tiba seorang gadis berambut ungu berbicara dari belakang. Terkejut bahwa dia benar-benar mengurangi raksasa itu dengan pukulan, senyum cerah terukir di wajahnya. Dan dia mengatakan itu adalah pertama kalinya dia melihat zombie yang begitu menarik. Dia gagal mengenalinya dan menepisnya sebagai anak kecil yang tampak lemah. Tidak tertarik, dia dengan dingin berjalan pergi. Menyuruhnya untuk pergi karena berbahaya di sana. Perlahan terkejut bahwa dia tidak tahu siapa dia, situasinya cukup untuk menarik minatnya. Karena itu dia bertanya mengapa dia begitu membantu dalam menyerang raksasa itu dan diberitahu bahwa dia ingin meningkatkan MP-nya. Meskipun usahanya yang jelas untuk mengakhiri percakapan, dia terus menyelidiki niatnya. Dan tidak memperhatikan raksasa inti yang akan menyerangnya dari belakang. Dalam kepanikan Haru dengan mendesak menempatkan dirinya di antara mereka untuk menerima serangan itu di tempatnya. Dia terlempar terbang setelah terkena langsung dan nyaris tidak berpegangan pada kehidupan. Gadis itu menggendongnya khawatir dan bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja. Yang mengejutkannya, dia bangkit kembali menyuruhnya untuk berada di belakangnya menghadapi dua raksasa yang mengamuk. Dia dengan berani menyerbu masuk. Siap untuk menerima semua yang mereka tawarkan. Melihat dia mempertaruhkan nyawanya untuknya, iblis itu tersipu bertanya-tanya apakah ini rasanya dilindungi. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa zombie itu hanya bertekad dan bersemangat untuk mati. Pertempuran berkecamuk dan 1 jam kemudian suara logam berdentang akhirnya berhenti. Dia terengah-engah kelelahan dan mengangkat tangannya bangga dengan kemenangan yang dia raih sendiri. Namun itu tidak berlangsung lama karena kelelahan mengambil alih seluruh tubuhnya, membuatnya pingsan alih-alih jatuh ke tanah. Sepasang lengan lembut menahan tubuhnya. Iblis wanita telah menangkapnya dan karena mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya, dia memutuskan untuk membantunya. Cicason mengukir kutukan. Dan api merah terang tiba-tiba menyelimuti seluruh keberadaannya dalam kebingungan mutlak. Dia menemukan bahwa kutukan itu hampir menggandakan total HP-nya. Tersenyum cerah pada penyelamatnya, dia mengakui lupa memberitahunya sesuatu. Dan mengungkapkan bahwa dia adalah Edit Raja Iblis level 99 yang dicari semua orang. Bertindak seolah-olah dia tidak baru saja mengungkapkan rahasia besar, Edit melanjutkan tentang betapa senangnya dilindungi untuk sekali ini. Mengingat bahwa dia memutuskan bahwa hanya meningkatkan kesehatan maksimum Haru tidak cukup sebagai hadiah. Setelah beberapa saat berpikir, dia mendapat ide cemerlang dan menyerahkan zombie yang bingung itu bola ungu. Rupanya menghancurkannya saat dia dalam bahaya pasti akan menyelamatkan hidupnya. Karena dia masih perlu pergi ke kerajaan manusia raja dengan cerah melompat di jalannya. Sementara itu zombie itu tercengang dan melihat selembar kertas kunci diberikan. Menyalahkan ilustrasi yang dianggap sangat tidak akurat, dia membantingnya ke tanah dengan marah saat kesadaran akhirnya muncul. Dan dia dengan cepat mencoba mengejarnya, menginginkan kesempatan lain untuk mati dalam perjalanan. Dia menabrak sesuatu yang keras dan mendapati Alice menghalangi jalannya. Dia menarik telinganya dan memarahinya karena bermalas-malasan. Padahal dia seharusnya mencari Raja Iblis. Untungnya dia berhasil memberitahu bahwa dia bertemu Edith dan dia sedang berlari ke kerajaan manusia, namun tanpa persetujuan Dungeon Master. Karena tak satu pun dari mereka bisa meninggalkan tempat itu untuk mengejar. Suara melengking bernada tinggi tiba-tiba memenuhi udara saat segerombolan kelelawar terbang di sekitar untuk menutupi langit. Haru merasa terganggu oleh suara itu.
Tetapi Alice menyadari bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Kelelawar-kelelawar itu dipasangkan dengan api merah terang. Menerangi sebagian besar hutan dengan cahayanya, tanpa membuang waktu sedetik pun, Necromancer menarik zombienya. Mengatakan mereka harus kembali ke Dungeon, mereka seharusnya dalam misi untuk mencari dan mengambil iblis. Raja, tetapi peringatan dari sebelumnya hanya memicu ketika ada krisis di Dungeon di lantai 6. Sesuatu yang mengerikan sedang terjadi, 4 bos lainnya telah jatuh dan Lilith hampir tidak bertahan setelah pertempuran sengit. Edward berdiri di hadapannya tanpa terluka. Saat dia menyebut mereka semua terlalu lemah untuk melawannya, kelompok yang menyertainya menghujaninya dengan pujian, mengatakan Dungeon level rendah bukanlah apa-apa dibandingkan dengannya. Namun dia tidak bisa melepaskan perasaan tidak enak. Bahwa raksasa inti dari sebelumnya melarikan diri dari sesuatu yang lebih kuat, Anuma dengan cepat menoleh ke segala arah, seolah mencari sesuatu dalam kegelapan. Meskipun telah masuk jauh, mereka masih belum bertemu dengan bos Necromancer maupun zombienya. Terlepas dari itu, anggotanya yakin bahwa Edward akan mengurus mereka apapun yang terjadi. Tepat pada saat itu Lilith memperingatkan mereka agar tidak terlalu berpuas diri. Karena dia sudah mengaktifkan peringatan buruk, dengan ini murka seluruh Dungeon pasti akan datang ke arah mereka. Petualang teratas menghunus pedangnya, mengatakan dia siap menerima tantangan dalam hal itu. Dengan begitu dia setidaknya bisa mengurus mereka semua dalam satu gerakan cepat. Dia mengayunkan pedangnya dengan niat penuh untuk membunuhnya. Baja berdentang saat ditangkis oleh sesuatu yang besar dan keras. Di antara keduanya adalah Dungeon Master yang datang untuk melindungi rumah dan rakyatnya. Dorothy bergegas memeriksa Lilith yang hampir tidak bisa bertahan hidup. Dikatakan bahwa bos lainnya menderita luka berat dan mengancam jiwa. Meskipun merasa kasihan pada mereka, Succubus tidak bisa tidak merasa lega karena dia masih berada di lantai 7. Sementara itu Minotaur bertanya kepada petualang mengapa dia berada di Dungeon level rendah. Padahal dia sudah level 83. Dia mundur setelah menebas Master ke Edward, itu adalah pertanyaan yang bahkan tidak perlu ditanyakan. Karena dia hanya ada untuk memberantas kejahatan. Saat Dorothy bergegas membantunya, petualang itu melepaskan kekecewaannya atas kekuatan mereka dan menyesal mengharapkan lebih. Namun karena monster-monster itu sudah mulai berkumpul. Dia mengangkat pedangnya dan mengumpulkan kekuatannya, berniat untuk melenyapkan mereka semua bersama-sama. Mengetahui dia adalah orang yang tidak bisa mereka tandingi, Master menyuruh semua orang untuk melakukan apa yang mereka bisa dan melarikan diri. Namun sudah terlambat karena petualang itu sudah menetapkan targetnya. Tepat pada saat itu sebuah suara bergema di seluruh lantai. Menyuruhnya untuk mengampuni sapi yang terlalu gemuk itu, Alice telah tiba tepat waktu dengan tangannya masih mencengkeram erat haru yang meronta-ronta. Hewan itu bereaksi seketika. Mengidentifikasi zombie itu dan menyuruh petualang teratas untuk membunuhnya, Edward tidak bisa tidak terkejut karena mengharapkan entitas yang jauh lebih menyeramkan berdasarkan deskripsi mereka. Saat dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa keinginan majikan adalah yang utama. Alice menjadi bersemangat dan melangkah maju, haru dipenuhi ketakutan. Saat Necromancer dengan aneh menyuruhnya untuk bersiap-siap. Dia mengangkatnya dan berpose seperti pemain baseball, mengabaikan tangisan bingung zombie itu. Dengan kekuatan yang tidak dia ketahui dia miliki, dia melemparkannya tepat ke arah para petualang. Dilontarkan tepat ke arah para petualang yang menyerbu. Haru berteriak saat dia terbang di udara. Edward sedikit tersinggung karena merasa konyol untuk melawan zombie level 5. Menemui monster yang melesat itu secara langsung, dia menyelesaikan semuanya dalam satu gerakan mulus. Membuat kesenjangan kekuatan sangat jelas, target terpotong bersih menjadi 2 dan karena beberapa alasan meledak di udara. Dia jatuh ke tanah tak bergerak dengan isian berceceran lagi. Edward menoleh ke majikannya dengan tidak percaya. Tetapi mereka berpendapat bahwa dia seharusnya tidak selemah itu. Dia menghela nafas tidak percaya, khawatir bahwa masa depan kekaisaran dipercayakan kepada orang-orang bodoh seperti itu, tepat pada saat itu. Dia mendengar perdebatan sengit tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Melihat ke sumbernya dia melihat 2 bos lantai yang tersisa berkelahi dan berteriak seperti anak kecil. Untungnya bagi kerajaan manusia, generasi iblis ini juga tampaknya tidak terlalu dapat diandalkan. Wanita itu membeku, sebuah suara menggelegar menyuruh mereka untuk segera berhenti. Mentor mengatakan ini bukan waktunya untuk bertengkar dan memerintahkan mereka untuk membawa monster lain ke tempat yang aman. Mereka bersikeras untuk bertarung bersama mentor dan melindungi rumah mereka dengan segenap kekuatan mereka. Namun itu semua sia-sia karena mereka tidak bisa mengalahkannya bahkan jika seluruh Dungeon bersatu. Mengambil pendirian terakhirnya Dungeon Master berdiri teguh dan dengan teriakan. Melepaskan sisa kekuatannya, dia tumbuh lebih besar tetapi petualang itu tetap tidak terkesan. Sementara itu Alice menyeret Dorothy pergi, ingin mengikuti perintah tuan mereka. Edward mencemooh,
Menganggap gagasan monster mengorbankan diri mereka sendiri sangat membuka mata. Dia mengambil kalungnya di tangannya dan untuk menghormati. Memutuskan untuk memberikan segalanya, tubuhnya bersinar dengan kekuatan dan berbagai peningkatan status memberkatinya. Sang guru hanya bisa menatap dengan kaget dan kagum. Cahaya menyilaukan itu menarik perhatian semua monster, membuat mereka semua membeku karena terkejut. Sebagai teknik rahasia, Edward memanggil 7 orang suci. Kemampuan ini membutuhkan pengorbanan monster tingkat tuan untuk mendapatkannya. Berarti dia sudah mengalahkan 7 bos sebelumnya. Minator gemetar melihat sosok dan aura pria di hadapannya. Akhirnya kakinya lemas dan menyerah saat lututnya menyentuh tanah. Dungeon Master menundukkan kepalanya dan mengakui kekalahannya. Petualang itu tersenyum puas karena telah menunjukkan perbedaan kekuatan mereka kepada semua orang di sana. Menyebutnya monster jahat, Edward turun seperti malaikat yang akan memusnahkan kejahatan. Dia menyerbu masuk dan menyuruh monster itu untuk terlahir kembali sebagai manusia. Saat dia akan memberikan pukulan terakhir, sebuah cakar yang familiar meraih sayapnya dari belakang. Haru yang nyaris tidak dijahit kembali menyuruh petualang itu untuk berhenti menjahit dirinya sendiri. Dan terus-menerus beregenerasi. Dia bilang dia belum terbunuh, para petualang membuka mulut mereka karena terkejut, tidak mengerti bagaimana dia bisa selamat. Anuma terbakar amarah melihat zombie itu bahkan lebih kuat dari yang dia kira. Bertekad untuk mengalahkannya. Dia menawarkan 100 koin emas lagi untuk menyelesaikan pekerjaan itu, sambil menatap monster itu. Ketertarikan Edward terusik oleh lawannya yang gigih, ingin melakukan sesuatu pada Haru. Haru menyela dan mengatakan tidak perlu kata-kata lagi. Sikap kasar dan kurang ajar itu mengganggu petualang yang tidak terbiasa dengan rasa tidak hormat seperti itu. Saat dia mengangkat pedangnya, begitu pula ketujuh orang suci yang mendukungnya, akhirnya tidak perlu lagi menahan diri. Mentor berkeringat dingin. Saat tekanan dari sebelumnya semakin kuat, dia memanggil penghakiman para orang suci. Dan mengayunkan pedangnya untuk membunuh zombie itu sekali dan untuk selamanya. Itu adalah kerusakan terbesar yang diterima Haru, dan para bos lantai berteriak. Menyadari betapa berbahayanya serangan yang baru saja diterimanya, dia jatuh ke tanah batuk dan tidak bisa beregenerasi. Karena kemampuan itu juga memberikan kerusakan bakar per detik, memikirkan akhirnya bisa bersatu kembali dengan calon pengantinnya, dia menyambut kematian dengan senyuman. Tepat saat itu, bola ungu dari Raja Iblis jatuh dan mengenai tanah. Kekuatan itu membuatnya pecah dan mengaktifkan mantra yang disegel di dalamnya. Berbalik untuk melihat apa yang terjadi, mereka menemukan roh yang padat dan kuat keluar seperti jurang maut yang hidup. Bola ungu itu jatuh ke tanah, pecah dan melepaskan sihir yang disegel di dalamnya. Melilit Haru, menyelimutinya dalam kekuatan gelap dan penuh teka-teki. Mengenalinya sebagai energi Raja Iblis, Edward mempertanyakan siapa sebenarnya zombie itu. Sementara itu, Edith juga merasakannya dan menghentikan perjalanannya untuk melihat ke belakang. Dia terkejut bahwa teman kecilnya benar-benar tersandung ke dalam situasi yang mengancam jiwa begitu cepat, yakin bahwa itu tidak akan menjadi masalah lagi. Dia dengan ringan melanjutkan perjalanannya. Lagi pula, bola itu berisi seluruh kekuatannya, Haru muncul sebagai makhluk baru, dengan dia dalam keadaan hampir mati, kristal Raja Iblis aktif. Zombie itu meraung melepaskan tekanan yang cukup untuk mencekik siapapun di dekatnya, seberkas sihir terkonsentrasi keluar dari mulutnya mengarah tepat ke para petualang. Edward menyuruh yang lain untuk melarikan diri tetapi sudah terlambat karena berkas itu bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa mereka ikuti. Mantra itu mengenai dan gelombang kejutnya cukup untuk membuat dinding penjara bergetar. Sementara Alice terkesan dengan subjeknya, Dorothy bertanya apakah itu benar-benar kemampuan yang dimaksudkan untuk zombie rendahan. Dungeon Master mendukung ini mengatakan bahkan dia tidak bisa melakukan gerakan seperti itu, sambil melihat punggungnya yang besar. Dia bertanya-tanya apakah Haru hanyalah serigala berbulu domba. Edward entah bagaimana selamat dari serangan itu dengan baju besi dan sayapnya yang rusak. Petualang pemberani itu berlutut di lantai mengakui kekuatan zombie itu.